Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melva Chania dengan NIM 25329023. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Agama Islam, mata kuliah pengantar coding. Yang terhormat Bapak I Permana STMT selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar coding. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan ke-15, yaitu membuat sebuah program ATM dalam bentuk modular. Nah, pertama-tama saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat sebuah proyek menjadi dua file sekaligus. Nah, pertama-tama ketika kita sudah membuat file satu, nah kalau di sini ada dua ya. Nah, di sini saya akan menambahkan file. Nah, ketika kita ingin menambahkan file baru di proyek yang sama, maka kita bisa menekan ini. Nah, jika sudah akan muncul seperti ini. Akan muncul file baru. Namun karena saya tidak membutuhkannya, maka saya akan menghapusnya. Selanjutnya, kita akan terlebih dahulu mengenal program-program dan bahasa-bahasa dalam mesin ATM itu sendiri. Dan juga fungsinya sebagai salah satu bentuk akun atau PIN-nya yang nanti akan kita inputkan dalam mesin ATM sederhana ini. Nah, pertama saya akan menjelaskan dulu bagian awalnya. Nah, di sini ada hashtag include stdio.h. Maksudnya apa? Nah, maksudnya di sini nantinya kita akan menginputkan semua bahasa-bahasa program dan akan dilanjutkan dengan bahasa-bahasa program lainnya. Nah, biasanya ini hanya ada pada bahasa C saja. Nah, awal-awal dalam pemrograman nantinya akan muncul kata-kata ini, yaitu hashtag include stdio.h di dalam kurung siku. Nah, kemudian di bagian bawahnya akan kita inputkan juga hashtag input stdlib.h. Nah, maksudnya apa? Di sini nantinya kita akan menambahkan fungsi yang dimana nantinya kita akan memasukkan fungsi tambahan. Nah, selanjutnya yaitu hashtag include dalam kutip fungsi .h. Yaitu nanti kita akan menginputkan fungsinya itu berupa namanya yaitu fungsi .h. Selanjutnya kita buat void welcome. Setelah itu kita buat buka tutup kurung lalu diakhiri dengan tanda kutip. Selanjutnya void welcome error, buka tutup kurung lagi diakhiri kutip, lalu int menu, buka tutup kurung diakhiri dengan tanda kutip. Selanjutnya kita buat int main tanda kurung lagi. Bagian bawahnya kita tambahkan tanda kurung kurawal. Lalu bagian atau di dalam kurung kurawalnya itu kita masukkan welcome, tanda kurung, lalu titik koma. Lalu di bawahnya kita buat return 0, titik koma. Nah, selanjutnya ada void welcome. Void welcome ini sudah terpisah dengan integer main tadi ya. Nah, setelah void welcome ini kita tambahkan juga tanda kurung. Lalu selanjutnya kita tambahkan tanda kurung kurawal. Lalu di dalam kurung kurawalnya itu kita buat bahasa seperti ini. Yang pertama yaitu int input pin, dimana nanti datanya itu berupa integer. Lalu kita akhiri juga dengan titik koma. Kemudian kita juga menambahkan sistem dalam kurung dalam kutip clear. Lalu kita akhiri juga dengan titik koma. Maksudnya apa? Di sini nantinya kita akan membersihkan software language ini dengan tanda ini, yaitu dengan menggunakan sistem. Nantinya dia juga akan membersihkan juga ya. Nah, kemudian di bagian selanjutnya kita akan menambahkan printf, di mana kita akan menuliskan kalimat-kalimat awal dalam mesin ATM-nya itu. Yaitu yang pertama, selamat datang. Kemudian kita akhiri dengan garis miring N. Nah, fungsi garis miring N ini adalah agar kita bisa dipindahkan ke baris selanjutnya. Kemudian bagian selanjutnya adalah printf. Nah, bagian sini kita buat sama seperti yang di atas, yaitu buka kurung, lalu kutip, dan di garis miring N, lalu tutup kurung dan titik koma. Nah, selanjutnya juga ada printf, buka kurung, tanda kutip, lalu bank bersama, garis miring N, garis miring N. Nah, di sini saya memilih banknya yaitu bank bersama, dan garis miring terbalik N-nya itu ada 2 kali, dimana artinya kita akan melakukan enter
sebanyak 2 kali nantinya. Selanjutnya juga sama, yaitu print F, buka kurung, kutip, lalu kita buat silahkan masukkan PIN Anda. Garis miring terbalik lagi, terus juga kutip, lalu tutup kurung dan titik koma lagi. Nah, selanjutnya kita akan membuat print F, buka kurung lagi, lalu di dalam tanda kutip ada garis miring terbalik N 2 kali dan garis miring terbalik T 3 kali. Nah, di sini merupakan bentuk dari spasi ya, yaitu spasi paragraf. Lalu kita tutup kurung lagi dan akhiri lagi dengan titik koma. Selanjutnya kita buat scan F, lalu kita buat dalam kurung %D. Nah, %D ini gunanya untuk apa? Nah, gunanya yaitu untuk memanggil fungsi dari integer input pin tadi. Dimana setelah tanda kutip %D, dia akan menampilkan input pin. Nah, untuk nama variabelnya ini biasanya menggunakan dan atau simbol dan sebagai pemanggil nama variabelnya, seperti itu. Lalu kita akhiri juga dengan tutup kurung dan tanda titik koma. Nah, selanjutnya kita akan melakukan verifikasi. Nah, caranya itu verifikasi ini kita buat tanda dalam kurung input pin, koma, lalu simbol dan pin. Lalu kita tutup kurung lagi dan titik koma. Dan pin merupakan nama variabel dari input pin ya. Nah, kemudian kita tambahkan tutup kurung kurawalnya. Nah, selanjutnya ada void welcome error. Void welcome error ini adalah ketika dia mengalami error pada saat mesin ATM itu berjalan. Nah, misalkan seperti ini. INT input pin. INT ini merupakan bentuk integer atau bilangan bulat, yaitu input pin nama variabelnya ini. Lalu kita akhiri juga dengan titik koma. Selanjutnya kita buat sistem clear untuk bisa membersihkan pada saat pemrograman itu. Nah, selanjutnya kita buatkan sama seperti yang di atas. Namun bedanya ini adalah ketika pin kita salah atau error. Sehingganya pada print F urutan keempat itu diubah menjadi pin Anda salah. Kemudian nantinya kita akan membuat lagi print F dalam kurung kutip garis miring terbalik N 2 kali dan garis miring T 3 kali, lalu kita tutup lagi tanda kurungnya dan diakhiri lagi dengan titik koma. Nah, kemudian kita tambahkan juga scan F seperti bagian welcome tadi. Namun bedanya ini adalah ketika kita melakukan kesalahan lalu kita masukkan pin kembali. Nah, selanjutnya untuk bagian verifikasi sama seperti yang tadi. Nah, lalu kita tambahkan lagi tutup kurung kurawalnya. Nah, kemudian pada bagian INT menu, ini merupakan menu-menu nantinya ketika sudah mengetikkan PIN pada bagian pertama tadi. Ini adalah bagian yang lazim kita lihat ketika menggunakan mesin ATM. Nah, cara membuatnya yaitu ketika sudah masuk ke dalam mesin ATM ini, sudah menginputkan PIN, di mana kita buat INT menu, dan kita tambahkan buka tutup kurung. Dan di dalam kurung ini tidak ada isinya. Dia akan menuju pada bagian menu. Lalu kita buat tanda kurung kurawal di mana nantinya akan diisi oleh program-program. Nah, yang pertama yaitu INT input. Kemudian sama seperti yang pertama tadi yaitu sistem dalam kurung kutip clear, lalu diakhiri lagi dengan titik koma. Lalu kita buat dekorasi seperti mesin ATM di sini. Nah, kita buat print F dalam kurung kutip menu utama garis miring terbalik N sebagai pembatas atau baris baru seperti itu. Kita buat print F lagi, buka kurung lagi dalam kutip pecahan uang 50.000. Berarti mesin ATM-nya ini hanya bisa mengambil uang pecahan 50.000 saja. Kemudian garis miring terbalik N,
tutup kurung, dan diakhiri lagi dengan titik koma. Nah, selanjutnya printf, buka kurung, dalam kutip. Lalu selanjutnya kita buat seperti ala-ala pembatas ya. Kita buatkan sama depungannya banyak seperti ini, lalu kita buat garis miring terbalik N, lalu tutup kurung, titik koma lagi. Lalu kita buatkan lagi printf, buka kurung, dalam kutip, tekan tombol 0 untuk batal. Maksudnya apa? Nah, ketika kita menekan angka 0, maka dia akan membatalkan atau mengeluarkan kita dari layar hitam nantinya setelah kita menekan menu run. Nah, kemudian ada pilih-pilihannya. Saya sudah merapikannya. Ada pecahan 100, 300, 1 juta, 2 juta, terus ada penarikan jumlah lain, ada cek saldo, transfer, dan keluar. Kita buatkan seperti yang terlihat ini. Nah, selanjutnya kita buat printf, buka kurung, dalam kutip, garis miring N 2 kali, lalu kita buat pilihan. Nah, nantinya kita akan menginputkan sebuah kalimat yang akan diisikan sebuah angka yang bakalan kita pilih nantinya. Yaitu nantinya akan di-scan pada bagian scan F. Nah, kita memerlukan tanda-tanda untuk menginputkan input pin tersebut. Nah, caranya seperti yang telah saya buat ini. Nah, selanjutnya kita buatkan switch. Nah, switch itu seperti pilihan, yaitu pilihan kasusnya. Yaitu ketika kita memilih angka 1 sampai 8 dari menu tadi, apa yang akan terjadi? Nah, yaitu case 1 untuk angka 1, case 2 untuk angka 2, case 3 untuk angka 3, dan begitu juga selanjutnya. Nah, case pertama akan sesuai dengan menu bagian pertama, yaitu 100.000. Nah, di sini kita akan membuatkan pengandainya itu if ketika saldo kita lebih dari 100.000. Nah, ketika kita menarik uang 100.000, maka saldonya akan dikurangi dengan 100.000. Maka saldo dikurang 100.000. Nah, kemudian kita buat di bagian akhir cek saldo agar kita dapat melakukan pengecekan terhadap saldo setelah melakukan transaksi. Nah, kemudian ada else yang berfungsi ketika if ini tidak benar. Seperti ketika uangnya malah kurang atau saldo yang kita miliki itu kurang dari 100.000. Nah, maka nantinya kita akan memprintkan dalam kurung, tanda kutip, garis miring terbalik T 2 kali. Lalu kita buat maaf di sini. Maksudnya apa? Ketika kondisi if tidak terpenuhi, maka akan terprintkan kata maaf. Ini mana berarti saldo kita tidak mencukupi untuk melakukan transaksi sebesar 100.000. Nah, lalu kita akhiri dengan cek saldo untuk mengecek berapa saldo yang kita miliki. Nah, di bagian akhir dari setiap case yaitu dibuat break yang berfungsi sebagai akhir dari setiap kasus atau case, lalu diakhiri juga dengan titik koma. Untuk case kedua, 5 dan 6 itu sama saja dengan case pertama, namun yang membedakan hanya nominal angkanya. Nah, kalau untuk case 3, itu berfungsi ketika uang yang ingin kita tarik itu tidak ada dalam nominal menu. Sehingganya kita dapat membuat jumlah kita sendiri seperti itu. Nah, di case 3 ini kita buat penarikan, tanda kurung, lalu diakhiri dengan titik koma, lalu kita akhiri juga dengan break, titik koma. Nah, selanjutnya untuk case 4 yaitu untuk menu mengecek saldo yang kita punya, lalu diakhiri juga dengan break, titik koma. Nah, selanjutnya untuk case 7 yaitu transfer. Maka kita akan menuliskan fungsi transfer, tanda kurung, diakhiri dengan titik koma. Lalu untuk case 8 yaitu untuk menu keluar, kita buat seperti ini. Nah, kemudian jika kita memilih angka di luar menu, menunya ada 1 sampai 8 kan. Contohnya ketika kita menekan angka 9, maka akan berada pada default. Maka akan menuju pada error input. Nah, maksudnya yaitu inputannya tidak sesuai dengan menu-menu yang ada pada mesin ATM.
Nah, untuk bagian akhir dari pemrograman, kita akhiri dengan return 0, diakhiri dengan titik koma. Nah, selesai dengan file mesin ATM, selanjutnya kita buatkan fungsi H. Fungsi H itu sama saja, namun ini lebih ke arah akun-akun yang akan kita gunakan dalam mesin ATM. Karena dia akan terkonek pada fungsi ini ya. Karena ini merupakan pemrograman modular, di mana pemrograman yang terpisah filenya. Tetapi dia saling terhubung karena ada fungsi yang akan dipanggil pada file tersebut. Nah, misalnya di sini kita buatkan sama seperti mesin ATM tadi, yaitu hashtag include stdio.h dan juga hashtag input stdlib.h seperti yang telah saya jelaskan pada menu ATM tadi. Kemudian hashtag include string.h, di mana kita akan menginputkan fungsi string. Nah, selanjutnya kita buatkan void-nya. Nah, yaitu void error input. Nah, nantinya kita akan menampilkan inputan yang salah. Nah, nantinya sistem itu akan meng-clearkan seluruh programnya. Lalu dia akan meng-outputkan kalimat maaf pilihan tidak tersedia. Ini malah kita buat tidak terdeteksi, kita coba mengubahnya ya. Kita ubah menjadi pilihan tidak tersedia. Pilihan tidak tersedia karena memang tidak sesuai ya. Karena namanya error input. Sesuai dengan mesin ATM tadi, yaitu error input seperti yang telah saya jelaskan. Ketika menunya hanya ada sampai 8, maka kita memilih menu ke-9, maka akan tampil seperti ini, maaf pilihan tidak tersedia. Selanjutnya kita buatkan int menu, itu sebagai fungsi-fungsinya ya, yang berupa integer. Lalu kita buat tanda kurung sebagai bentuk sintaksnya, koma, cek saldo, tanda kurung, koma lagi, penarikan, tanda kurung, dan titik koma. Nah, selanjutnya yaitu void konfirmasi. Lalu tanda kurung, koma, welcome error, kurung koma, keluar, kurung koma, input rekening, kurung koma, dan transfer, kurung titik koma. Nah, di sini maksudnya ada beberapa fungsi dalam mesin ATM tadi. Di sini ada fungsi welcome, welcome error, int menu, dan sebagainya. Dan juga di bagian terakhir nanti sudah ada beberapa fungsi ya, yaitu akan ditandai dengan tipe data void. Kemudian kita buatkan void akun dalam kurung char, yaitu berupa karakter. Kita buat tanda bintang, yaitu kita akan menambahkan user atau pengguna. Lalu kita buat kurung siku, koma, lalu karakter, yaitu berupa nama. Nah, cara kita buat bintang, lalu name, kita buat juga tanda kurung siku seperti ini. Lalu kita buatkan titik koma. Selanjutnya untuk void verifikasi, di sini kita akan memasukkan dalam kurung intp, yaitu berupa bentuk bilangan bulat ya. Lalu koma, int lagi, dan kita buatkan int-nya itu berupa nama apa, yaitu bintang input pin, dimana kita tandai dengan tanda bintang. Selanjutnya ada void saldo ATM. Saldo ATM ini kita akan buatkan tipe datanya, yaitu adalah unsigned long int. Maksudnya yaitu long int adalah integer bilangan desimal yang panjang, di mana belum tertandai atau belum sebagaimana mestinya. Yaitu selanjutnya kita akan buatkan tanda bintang, saldo akun, lalu koma, unsigned long int, saldo sisa. Nah, selanjutnya kita buat void nomor rekening. Dalam tanda kurung kita buat unsigned long int, yaitu berupa bintang nomor rekening atau norek, lalu kita buatkan koma, unsigned long int, rekening saldo, lalu kita akhiri dengan titik koma. Selanjutnya kita buatkan tipe datanya berupa void lagi. Kita buat nama variabelnya yaitu time data, mana di dalam kurung kita buat unsigned long int lagi, bintang int,
lalu koma unsigned long int temp. Selanjutnya yaitu berupa char, yaitu karakter. Karakternya itu saya buatkan akun ATM, yaitu bintang akun ATM, koma akun 1 kurung siku sama dengan dalam kutip nama pemilik akun pertama. Itu saya buatkan nama saya sendiri, yaitu Malvacenia, dan pemilik akun kedua yaitu Saskia Ramadhani, nama adik saya. Lalu kita buatkan int pin, pin 1. Nah, pin 1 ini yang di akun 1. Yang namanya siapa, pinnya berapa. Nah, di sini pinnya seperti ini, lalu koma pin 2 sama dengan seperti ini. Selanjutnya untuk unsigned long int saldo kita buatkan sama dengan koma, lalu saldo 1 misalnya 250.000, koma saldo 2 misalnya 300.000, lalu dia kiri lagi dengan titik koma. Lalu kita buatkan unsigned long int rek sama dengan 0, rek 1 sama dengan seperti ini. Nah, rek 2 sebanyak ini, lalu kita akhiri dengan tmp sama dengan 0 titik koma. Nah, selanjutnya kita masuk kepada void verifikasi, di mana dalam kurung kita buat intp, int tanda bintang input pin. Lalu dalam kurung kurawal kita buatkan char berupa karakter, lalu kita buat bintang akun aktif. Nah, akun aktif ini bintangnya ada 2. Selanjutnya kita buat if dalam kurung p sama dengan 2 kali pin 1. Kemudian di bagian if ini kita buat kurung kurawal lagi yang isinya seperti yang telah saya buat. Nah, jika perumpamaan if tidak berjalan atau tidak terlaksana, maka dia akan menuju kepada else if, yaitu ketika P sama dengan pin 2 atau pin dari akun 2, maka kode programnya kita buat sama seperti yang tadi, namun bedanya itu hanya pada saldo 1 dan saldo 2. Di bagian else if kita ubah menjadi saldo 2, dan bagian rek kita juga mengubahnya menjadi rek 2. Nah, ketika if tidak terpenuhi, namun else if juga tidak terpenuhi, maka dia akan menuju kepada else, yaitu pada bagian fungsi error, yaitu welcome error. Nah, selanjutnya yaitu void keluar. Void keluar ini ketika tipe datanya berupa kalimat nantinya. Nah, di sini ada sistem clear yang gunanya untuk membersihkan. Nah, di sini kita buatkan tanda kurung, lalu kurung kurawal, lalu kita buat printf 2 kali. Pada printf pertama yaitu garis miring n 2 kali di dalam kurung, lalu diakhiri dengan titik koma. Nah, ini gunanya sebagai ibaratnya enter 2 kali seperti itu. Nah, pada print selanjutnya yaitu terima kasih telah menggunakan ATM. Lalu kita buatkan juga garis miring terbalik n 2 kali, dan kita akhiri lagi dengan titik koma. Nah, baru terakhir kita buat exit yang dimana dia nanti akan keluar. Nah, selanjutnya yaitu void saldo ATM, dimana saldo ATM nantinya akan terpanggil di sini. Nah, setelah void saldo ATM ini dalam kurung kita buat unsigned long int bintang saldo, koma unsigned long int saldo sisa. Nah, pada bagian ini kita tidak membuat atau tidak diakhiri dengan titik koma. Nah, selanjutnya kita buatkan kurung kurawal, dan di dalam kurung kurawalnya ini kita buatkan seperti ini. Nah, selanjutnya untuk void nomor rekening itu sama seperti sebelumnya. Begitu juga dengan void temp data, namun yang membedakan
Yang pertama itu tadi tentang saldo ATM, yang kedua tentang nomor rekening, dan yang ketiga itu tentang tem data. Seperti yang telah saya buat ini. Nah, selanjutnya kita buat lagi variabelnya. Kita buat tipe datanya integer di sini. Integer, cek saldo, terus tanda kurung sebagai bentuk sintaksnya, lalu kita buatkan kurung kurawal di sini. Nah, yang pertama yaitu kita buat int input, yaitu tipe datanya di sini berupa integer. Lalu nama datanya adalah input. Selanjutnya kita buat sistem clear. Nah, setelah itu kita buat printf dalam kurung tanda kutip garis miring terbalik n 2 kali, lalu sisa saldo Anda garis miring terbalik n 2 kali lagi, lalu tanda kutip. Lalu kita akhiri lagi dengan titik koma. Nah, selanjutnya kita buat printf lagi dalam kurung tanda kutip lagi. Nah, di sini kita buat rp persen 11 LLU. Nah, ini berfungsi sebagai pemanggil nama saldo atau input saldo nantinya. Nah, lalu nama variabelnya kita buat saldo. Nah, selanjutnya printf juga seperti yang telah saya buat di bawah ini. Nah, ketika kita telah ditampilkan saldo kita, maka juga akan muncul bacaan apakah Anda ingin melakukan transaksi lain gitu. Jadi nanti kita bisa memilih ya atau tidak. Nah, itulah guna printf pilihan di bawah, maka nanti karena fungsi inilah yang membuat kita bisa memilih gitu, mau pilihan 1 atau 2, mau ya atau tidak. Lalu kita buat scanf seperti ini. Nah, selanjutnya kita buat switch yang terdiri dari beberapa kasus seperti yang telah saya buat di bawah ini. Nah, fungsi dari case 1 dan case 2 di sini, ketika kita ditanya apakah ingin melakukan transaksi lain tadi, jika kita memilih 1, maka akan berfungsilah case 1, yaitu dia akan pergi ke menu. Namun ketika kita memilih yang kedua, yaitu tidak, maka dia akan berjalan case 2, yaitu kita akan diantarkan keluar begitu. Nah, masing-masing case itu kita akhiri dengan break titik koma. Lalu di bawah ini ada default, itu akan muncul atau berjalan ketika kita memilih di luar angka 1 dan 2. Misalnya kita memilih 3 gitu, maka akan muncul error input. Nah, selanjutnya juga ada pilihan untuk cek saldo. Nah, lalu setelah kurung kurawal ini ditutup atau setelah tutup kurung kurawal, maka kita buat return 0 ya, dan juga diakhiri dengan titik koma. Nah, selanjutnya yaitu int penarikan ketika kita ingin menarik uang. Nah, lalu di sini kita buat sistem clear, juga unsigned long int nominal titik koma, lalu int input titik koma. Lalu untuk printf-nya seperti yang telah saya buat. Nah, selanjutnya barulah kita buat scanf, yaitu dalam kurung dalam kutip %d, tanda tambah input. Lalu kita akhiri dengan titik koma. Nah, selanjutnya kita membuat pilihan, yaitu switch. Di sini adalah ketika kita memilih angka 1 atau 2, yaitu benar atau batal. Nah, untuk program atau kode-kode case 1 dan case 2 seperti yang telah saya buat ini. Nah, setelah kedua kasus tersebut, maka kita juga membuat default, di mana ada kita dikembalikan kepada menu seperti itu. Lalu kita akhiri dengan break titik koma, lalu kita tutup lagi kurawalnya dan return 0 titik koma. Nah, selanjutnya yaitu void transfer. Nah, untuk kode programnya seperti yang telah saya buatkan ini. Nah, di sini juga ada switch.
dimana switch dalam kurung input. Ada dua kasus juga, yaitu case 1 dan case 2. Juga ada default, yaitu ketika kita memilih di luar kasus tersebut. Nah, selanjutnya juga ada void input reckoning. Untuk kode-kodenya juga seperti yang telah saya buat ini. Kemudian yang terakhir, kita menginputkan bagian void konfirmasi. Nah, di sini kita tulis void konfirmasi, buka tutup kurung, lalu kita buat buka kurung kurawal. Kode-kodenya seperti yang telah saya buatkan ini. Nah, di sini kita memprintkan kalimat konfirmasi transfer. Lalu ada perandaian if rec sama dengan rec 1, di sini sama dengannya 2 kali. Lalu kita buka kurung kurawal lagi dan di dalamnya itu ada printf 2 kali, dimana yang pertama itu mode transfer, dimana kita akan mentransfer kepada akun kedua, dan untuk printf yang di bawahnya yaitu no rekening, dimana kita akan memasukkan nomor rekening daripada akun kedua gitu ya, yaitu rekening kedua. Nah, apabila kondisi tadi tidak terpenuhi, maka dia akan menuju kepada else. Dan kode-kodenya itu kebalikan daripada if tadi, dimana di sini transfernya ke akun 1. Sehingga kita memasukkan nomor rekening yang pertama atau akun 1 itu. Nah, selanjutnya dia akan terprintkan, dimana ada 2 pilihan, yaitu yang pertama konfirmasi, yang kedua batal. Nah, maka selanjutnya kita buat printf dalam kurung, dalam kutip, garis miring terbalik n, garis miring terbalik t, pilihan, titik 2, lalu diakhiri dengan titik koma. Nah, ini tuh gunanya untuk kita menuliskan nanti pilihan yang mau kita pilih, mau yang pertama konfirmasi atau yang kedua batal. Maka di sini juga kita buat scanf-nya dalam kurung kutip %d, koma, tanda tambah input. Nah, untuk bagian pemilihannya ini kan ada 2 pilihan. Maka di sini dihubungkan dengan case 1 dan case 2, seperti yang telah saya buatkan di sini. Namun jika kita memilih di luar dari kedua pilihan, misalnya kita memilih 3, maka akan menuju kepada default, yaitu kita dikembalikan kepada menu, dan juga kita akhiri dengan break dan juga titik koma. Nah, di sini jangan lupa kita tutup lagi kurung kurawalnya. Nah, itulah penjelasan dari bahasa pemrograman dari fungsi H. Nah, selanjutnya kita menuju ke mesin ATM lagi. Lalu selanjutnya kita pilih bagian run untuk menampilkan layar hitam. Nah, di sini silakan masukkan PIN Anda, maka kita masukkan PIN kita. PIN akun pertama yaitu 123456. Lalu kita enter. Nah, maka akan muncul menu ATM seperti ini. Nah, di sini misalnya saya ingin mengambil uang 100.000, maka saya pilih menu pertama. Nah, lalu dia akan menampilkan saldo kita gitu. Di sini saldonya 150.000. Dimana ini menjadi berkurang karena kita tadi telah melakukan transaksi sebesar 100.000. Nah, di sini juga muncul apakah Anda ingin melakukan transaksi lain. Saya coba pilih 1, iya gitu. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita akan memilih nomor 7, kita akan melakukan transfer. Nah, di sini muncul masukkan nominal minimal 50.000. Kita masukkan saja 50.000. Nah, selanjutnya ada 3 pilihan ini, ada benar, keluar, kembali ke menu. Nah, saya pilih yang pertama, 1. Lalu kita diminta untuk memasukkan nomor rekening. Nomor rekeningnya tadi yaitu 25 0 11 1 1
02. Nah, lalu kita pilih 1 yaitu benar. Nah, lalu akan muncul nih konfirmasi transfer. Ada transfer ke, langsung muncul ya nama akun tujuan yang ingin kita transferkan, yaitu Saskia Ramadhani dengan beserta nomor rekeningnya. Lalu ada 2 pilihan, konfirmasi dan batal. Kita ambil pilihan pertama, 1 yaitu konfirmasi. Nah, di sini akan muncul sisa saldo kita gitu. Karena kita sudah melakukan transfer, maka saldo kita menjadi berkurang lagi. Nah, di sini saya mencoba melakukan transaksi lagi, yaitu saya pilih lagi 1. Di sini saya pilih 3, yaitu penarikan jumlah lain. Nah, lalu akan muncul masukkan nominal kelipatan 50.000 karena kita tadi memilih penarikan jumlah lain di mana tidak ada di menu. Kita pilih 50.000. Nah, jika sudah muncul lagi apakah Anda ingin melakukan transaksi lain. Sekarang kita pilih nomor 2 yaitu tidak ya. Nah, jika sudah selesai akan muncul terima kasih telah menggunakan ATM. Nah, sekarang kita akan mencobakan untuk akun kedua atau akun 2 tadi. Kita coba runkan lagi. Kita masukkan PIN lagi, PIN akun kedua yaitu 654321. Nah, lalu akan muncul lagi menu seperti ini. Nah, di sini kita pilih nomor 1 yaitu 100.000. Nah, maka akan muncul sisa saldo kita 200.000. Nah, di sini kita coba buat transaksi lagi. Saya pilih penarikan jumlah lain. Lalu saya buat 50.000 lagi. Kita pilih 1. Nah, di sini akan muncul lagi sisa saldo kita yaitu 150.000. Nah, di sini kita coba transaksi lagi dan kita pilih yang ketujuh yaitu transfer. Lalu kita enterkan. Nah, maka akan muncul masukkan nominal minimal 50.000. Di sini saya pilih 50.000. Lalu kita pilih yang pertama yaitu benar. Lalu masukkan nomor rekening. Kita masukkan nomor rekening akun pertama tadi. Nah, di sini ada muncul konfirmasi transfer, ada nama dari akun pertama dan juga nomor rekeningnya. Lalu kita konfirmasi, kita pilih 1. Lalu di sini akan muncul lagi sisa saldo kita. Sehingga saldo kita berkurang menjadi 100.000. Lalu kita coba melakukan transaksi lagi. Kita mencoba yang keempat yaitu cek saldo. Nah, di sini akan muncul sisa saldo Anda yaitu 100.000. Nah, namun di sini akan muncul saldo saja. Nah, selanjutnya apakah Anda ingin melakukan transaksi lain? Di sini kita pilih 2 lagi ya, tidak. Nah, di sini akan muncul lagi terima kasih telah menggunakan ATM. Nah, baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.